Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Lei Bai dan Wu Tianyu menerima pesan dari Ratu melalui slip batu giok yang mengarahkan mereka ke alam bintang kehampaan. Namun jarak bahtera surgawi yang mengejar mereka sudah semakin dekat dan hanya berjarak beberapa hari. Ini adalah pertama kalinya kekacauan seperti itu terjadi di kehampaan Nanling. Selama periode waktu ini, semua bintang di ruang batas tidak berani keluar dari atmosfer. Seluruh kehampaan Nanling penuh dengan bahtera. Ada semakin banyak bahtera surgawi di sekitar bahtera tabut, dan Xiao Yueli terus-menerus menebaskan sabit kematiannya, dan bahtera tabut bergerak maju di lautan ketiadaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Alam bintang kehampaan tidak jauh lagi, kata Lei Bai, dan setelah beberapa saat, bintang kehampaan muncul di depan bahtera tabut. Dengarkan semuanya, aku akan meledakkan alam bintang kehampaan ini, dan aku membutuhkan waktu selama 3 hari. Ekspresi Lei Bai serius. Situasinya saat ini sangat mendesak dan tidak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Bahtera tabut melayang di atas alam bintang kehampaan. Sosok Lei Bai tersapu ke depan dan sumber energi yang agung menyebar keluar dengan gila-gilaan tanpa ditahan sedikit pun. Dan guntur yang mengerikan itu terkondensasi. Satu demi satu sinar guntur membombardir ke arah alam bintang kehampaan. Cahaya guntur menghancurkan tanah dan meraung ke arah inti bumi. 100 cahaya guntur, 1000 cahaya guntur, teriak Lei Bai. Seluruh alam bintang kehampaan tampak bergetar, tetapi tidak mudah untuk menghancurkan satu bintang pun. Sebagian besar sumber energi di tubuh Lei Bai telah dikonsumsi dan cahaya guntur keluar dari tubuhnya lagi, dan berkas cahaya itu menembus alam bintang kehampaan. Seperti yang difikirkan semua orang, begitu bahtera tabut berhenti, bahtera surgawi itu akan segera menyusul mereka. Lebih dari selusin bahtera surgawi telah muncul di atas bahtera tabut, dan hantu roh mendesing dalam kegilaan dari jauh. Tapi sekarang baru sehari, dan mereka masih harus bertahan setidaknya 2 hari lagi. Xiaoyan perlahan melayang, dan di belakang Xiaoyan, Xiao Yueli, Wu Tianyu, Wu Zhen, Jiansu, dan Lei Ji mengeluarkan semua kekuatan tempur yang mereka miliki saat ini. Adapun yang lainnya, Xiaoyan meminta mereka untuk tetap di bahtera tabut. Karena pertempuran semacam ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani Xia Zhenghui dan yang lainnya, Xiaoyan tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Semuanya, aku berterima kasih untuk ini. Ayo bertarung, teriak Xiaoyan. Lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, melangkah maju, tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang, dan tanpa rasa takut bergerak ke arah sosok padat di depannya. Dan semua orang di belakang Xiaoyan berubah menjadi seberkas cahaya, dan mereka tidak berniat untuk mundur. Hanya ada niat membunuh di mata mereka. Dalam sekejap, pertempuran hebat pun pecah. 6 orang berperang melawan hampir 1000 orang. Tetapi di antara hampir 1000 orang ini, hanya ada kurang dari selusin hantu roh, dan kebanyakan dari mereka hanyalah prajurit biasa. Saat ini, Xiaoyan dan yang lainnya terus-menerus menebas setiap musuh yang ada di hadapannya. Pertempuran yang menghancurkan bumi pecah, dan kekuatan bertarung Xiao Yueli dan Wu Tianyu secara alami adalah yang paling unggul. Keduanya bisa membunuh lusinan orang setiap kali mereka menyerang. Setidaknya sejauh ini, ribuan orang ini semuanya musnah. Ketika gelombang pertama musuh masih belum sepenuhnya terbunuh, siulan terdengar lagi. Dan satu demi satu, bahtera surgawi tiba dari segala arah. Bahkan jika tidak ada musuh yang benar-benar kuat, dengan pengepungan seperti ini, cepat atau lambat mereka akan dikalahkan. Bunuh semuanya, teriak Xiaoyan. Meskipun mereka terus-menerus membunuh musuh, namun jumlah musuh tidak berkurang, tetapi malah bertambah. Dari hampir 1000 pada awalnya,
sekarang ada ribuan orang. Pada saat ini, di samping Xiaoyan, labu dewa bermata 9 melayang di sampingnya, dan jiwa-jiwa yang dipenggal terus-menerus tersedot ke dalamnya. "Bayi ajaib, keluarlah!" teriak Xiaoyan dengan keras. Asap hijau muncul di atas labu bermata 9, dan orang-orang kecil seukuran telapak tangan muncul satu demi satu. Meski ukurannya kecil, mereka cukup kuat. Ratusan sosok terbang keluar, dan suara jeritan terdengar. Jiwa orang-orang yang mati dalam pertempuran terus-menerus diserap ke dalam labu dewa bermata 9. Dan Xiaoyan berteriak lagi dengan panik sambil mengayunkan penguasa beratsuan. "Pendekar pedang gila, keluarlah!" Pendekar pedang gila yang compang-camping itu muncul dari labu bermata 9 bersama dengan aliran asap hijau, dan pedang panjang dengan gagang di kotak pedang di belakangnya terhunus dengan suara menusuk. Satu pedang bisa memindahkan gunung, dan satu pedang bisa membelah lautan. Bayangan pedang bersiul, terlihat percikan darah, dan kepala berterbangan di langit. Pemandangan itu sangat kejam. Setelah membunuh lusinan orang, pendekar pedang gila kembali masuk ke labu bermata 9. Ini baru hari kedua. Ada ratusan bahtera surgawi yang telah merapat di alam bintang kehampaan. Jumlah musuh sudah melebihi 10.000. Sungguh serangan yang mengerikan. Belum lagi hantu roh dewa petarung bintang 9 juga sudah muncul. Dan menjadi semakin sulit untuk menghadapinya. Xiaoyan sedikit mengeringit. Jika dia membuat Angry Buddha Lotus Flame dari 3 inti api, dia pasti akan dapat melenyapkan 10.000 orang ini. Tetapi kekuatannya mungkin tidak mampu dikontrol secara akurat oleh Xiaoyan, dan itu dapat membahayakan orang-orang yang ada di timnya. Jadi ini belum waktunya untuk menggunakan Angry Buddha Lotus Flame dari 3 inti api. Teratai api yang dibentuk oleh api abadi meledak di tengah kerumunan. Nyala api menyebar, dan sumber ki yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Xiaoyan. 10 api absolut. Dimensi alam dewa api. Xiaoyan menggunakan keterampilan bertarung tingkat keberuntungannya, dan dimensi alam dewa api menyelimuti semua orang yang dipisahkan dan dikonfrontasi, mencoba untuk meningkatkan sumber energi semua orang sebanyak mungkin. "Pendekar pedang gila, keluarlah! Bunuh orang-orang ini!" seru Xiaoyan lagi. Ini sudah belasan kalinya Xiaoyan memanggil pendekar pedang gila, namun sosok pendekar pedang gila tidak muncul kali ini. Xiaoyan tersenyum kecut, tapi dia juga tidak bisa menyalahkan pendekar pedang gila itu. "Rubah iblis berekor 9, keluarlah! Tolong bunuh orang-orang itu!" teriak Xiaoyan. Dan terlihat sosok yang sangat menawan muncul dalam gumpalan asap merah muda dari labu bermata 9, dengan 9 ekor putih melayang di belakangnya. Adik laki-laki, Main yang tidak menggunakannya dengan cara yang seperti itu. Rubah iblis berekor 9 memandang Xiaoyan dengan sepasang mata merah jambunya. Sosok anggunnya yang sangat indah dan indah, pinggangnya lembut dan melekat. Hati Xiaoyan gemetar ketika dia melihat ini, dan segera dia perlahan mengangkat tangannya. Hati merah muda yang besar memadat dan terlempar ke semua orang. Hati persik merah muda meledak dan berubah menjadi kabut bubuk tebal, menutupi ribuan orang, langsung menyebabkan ribuan orang ini kehilangan jiwa mereka. Dan yang lebih menakutkan adalah masing-masing dari mereka memiliki mata merah muda dan kulit merah muda. Dan pemandangan itu terlihat sangat spektakuler. Ada ribuan orang yang melakukan bunuh diri. Tapi pemandangan itu hanya terlihat sekali. Rubah iblis berekor 9 menghilang dan kembali ke labu bermata 9. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahkan Dewa Petarung Bintang 9 pun terpesona olehnya untuk bunuh diri tanpa terkecuali. Seiring waktu berlalu, raungan memekakkan telinga datang dari sekitarnya lagi. Jika seseorang melihat ke atas pada saat ini, bahtera surgawi terlihat sangat banyak, sehingga terlihat menutupi seluruh lapisan langit. "Kakak Lebay,
apakah kamu masih baik-baik saja? Kita mulai kehabisan waktu, tanya Xiaoyan. Tinggal sebentar lagi, jawab Lei Bai. Xiaoyan melihat ke arah bahtera yang akan tiba. Jika jumlah orang di bahtera ini ditambahkan, musuh yang akan mereka hadapi bisa melebihi 50.000 orang. Setelah 2 hari pertempuran yang sangat sengit, hampir 10 dewa petarung bintang 9 musnah. Kali ini, istana surgawi benar-benar bertekad untuk membunuh Xiaoyan. Dibandingkan dengan situasi ketika aliansi abadi mengepung dan menekan Xiaoyan di bintang Hongmeng, istana surgawi melakukannya kali ini jauh lebih mengerikan. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Xiaoyan mengerutkan keningnya, menatap alam bintang kehampaan yang hampir tertembus oleh serangan guntur Lei Bai yang kuat. Tetapi itu belum mencapai batasnya. Itu satu-satunya cara. Xiaoyan bergumam dan matanya membeku, dan dia segera mundur ke belakang. Dan ketika dia mengangkat tangannya, Bayan, api abadi, dan api iblis, kekuatan asli dari 3 inti api muncul di depan Xiaoyan. Segera, tanpa ragu-ragu, Xiaoyan menggunakan tangannya untuk secara paksa menyatukan 3 sumber inti api yang berbeda, dan api yang kuat melonjak keluar dari tangan Xiaoyan. Sidik jari Xiaoyan berubah dengan cepat, dan dia melihat bahwa 3 sumber api yang tidak dapat disatukan sebenarnya menyatu bersama di bawah desakan kuat Xiaoyan. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna muncul di telapak tangan Xiaoyan. Ding Yue, maksimalkan pertahanan bahtera tabun. Semuanya, jangan menahan. Gunakan semua kekuatanmu untuk melindungi bahtera tabun. Suara Xiaoyan bergema. Sun Er memandangi teratai api yang muncul di tangan Xiaoyan, dan sosok Xiaoyan tercermin di matanya yang indah. Pemandangan ini terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi sepertinya tidak ada yang berubah. Dia masih pemuda yang memegang Angry Buddha Lotus Flame untuk menakut-nakuti semua hal yang melawannya. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Pada saat ini, mata Xiaoyan tertuju tanpa ada keraguan sedikit pun. Dia mengangkat Angry Buddha Lotus Flame 3 warna di tangannya dan melihat Angry Buddha Lotus Flame di telapak tangan Xiaoyan naik melawan angin. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tubuh sebening kristal, hitam, putih, dan ungu, dan ketiga nyala api itu saling melengkapi. Aura yang kuat menyebar dari teratai api, dan fluktuasi yang dipancarkan oleh teratai api segera menakuti kerumunan yang menyerang dengan liar di sekitar mereka, dan banyak hantu roh bahkan mundur ke belakang dengan cepat. Karena saat mereka melihat Angry Buddha Lotus Flame, mereka benar-benar merasakan ancaman kematian, dan semuanya menunjukkan kengerian di matanya. Jika Xiaoyan melemparkan Angry Buddha Lotus Flame pada orang-orang ini, dia setidaknya bisa membunuh sebagian besar dari mereka dalam sekejap. Tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan tidak bisa menyelamatkan semua orang. Teratai api dilemparkan ke arah alam bintang kehampaan, dan teratai api yang telah berubah menjadi ratusan kaki melejit lagi setelah Xiaoyan melemparkannya. Melihat teratai api menuju ke arah alam bintang kehampaan, Lei Bai juga merasakan fluktuasi dari teratai api milik Xiaoyan. Ini juga mengejutkan Lei Bai, dan dia segera kembali dari alam bintang kehampaan. Dan semua orang bersandar ke bahtera tabung. Pada saat ini, mereka yang ketakutan dan mundur oleh Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan menyadari bahwa teratai api Xiaoyan bukan untuk menggoreng mereka. Sebaliknya, Angry Buddha Lotus Flame yang merusak ini jatuh ke planet yang sepi itu. Sampai sekarang, mereka tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini, tetapi mereka semua menyadari bahwa mereka ingin meledakkan planet ini. Adapun tujuannya, mereka tidak tahu. Tiba-tiba ada kilatan cahaya putih dan cahaya yang menyilaukan segera meletus, dan Angry Buddha Lotus Flame meledak. Pada saat yang sama, Lei Bai juga menghentikan guntur yang dia tembakkan ke alam bintang kehampaan sebelumnya, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba hancur tak tersisa, diikuti oleh kekuatan hisab yang kuat dan tak tertandingi. Semuanya segera pertahankan bahtera tabun.
Tidak peduli apapun cara yang digunakan, lindungi Bahtera Tabur, teriak Xiaoyan dengan keras, dan semua orang mengerti bahwa kekuatan ledakan planet itu tidak terbayangkan. Semua orang segera bergegas ke Bahtera Tabur, dan pada saat ini Ding Yue juga sudah siap. Ketika daya hisap yang kuat meledak, Bahtera Tabur dinyalakan dengan kecepatan penuh, menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menahan gaya hisap yang disebabkan oleh ledakan. Tetapi orang-orang dari Istana Surgawi tidak seberuntung itu. Hanya beberapa orang yang merasakan ada yang tidak beres dan segera mundur dengan kecepatan tercepat Bahtera Surgawi. Sementara beberapa yang terlambat ditarik oleh kekuatan hisap ini. Namun suara teriakan itu sama sekali tidak terdengar. Dan suara yang memekakkan telinga itu berasal dari ledakan alam bintang kehampaan. Setelah seluruh planet tiba-tiba hancur, seolah-olah ada dua telapak tangan raksasa di kehampaan menghancurkannya dari kedua sisi. Dalam sekejap, itu berubah menjadi asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya, dan semua orang di Bahtera Tabur juga menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Buntut ledakan berangsur-angsur menyebar, dan getaran pada Bahtera Tabur menjadi semakin kuat. Semua orang segera melindungi Bahtera Tabur dengan sumber ki mereka. Pada saat yang sama, sebuah cahaya melintas di tangan Ding Yue, dan dia segera menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah cangkang Lie Ming Xuan Wu. Xiaoyan mengambil benda yang tiba-tiba diberikan Ding Yue padanya, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan heran, "Aku akhirnya mengumpulkan beberapa bahan dan memperbaikinya, dan aku menggunakan teknologi stik kuno untuk lebih memperkuatnya, dan sekarang kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya." Ding Yue berkata. Xiaoyan memandangnya tanpa ada keraguan di matanya. Ki dituangkan ke dalam cangkang Lie Ming Xuan Wu dan langsung menyelimuti Bahtera Tabur. Dalam sekejap, semuanya menjadi sunyi dan suara ledakan menghilang. Pertahanan yang kuat dari cangkang Lie Ming Xuan Wu menahan akibat ledakan yang mengerikan. Tetapi ribuan Bahtera Surgawi yang tidak siap tidak seberuntung itu. Mereka seperti pasir yang dihantam ombak, hancur berkeping-keping, dan kerugiannya sangat besar. Setelah ledakan di alam bintang kehampaan, tiba-tiba terlihat lubang cacing hitam yang menyedot debu dari ledakan dahsyat tadi. Xiaoyan melepaskan cangkang Lie Ming Xuan Wu, dan mata semua orang tertuju pada lubang cacing bengkok yang perlahan muncul. Lubang cacing semacam ini tidak beraturan, artinya sangat tidak stabil dan bisa menghilang kapan saja. Tuan Muda Xiao, energi lubang cacing ini sangat berantakan dan memasukinya sangat berisiko. Ding Yue berkata dengan cemberut. Kita tidak punya pilihan, kita harus melewati lubang cacing ini untuk menghindari pengejaran mereka. Xiaoyan berkata dengan serius. Semua orang dapat melihat bahwa resiko memasuki lubang cacing bengkok ini pasti sangat tinggi. Pada saat yang sama, ledakan alam bintang kehampaan berangsur-angsur mereda. Meskipun ledakan tersebut memusnahkan beberapa Bahtera Surgawi, jumlahnya masih terlalu banyak, dan Bahtera Surgawi masih terus berdatangan. Jika kita tidak pergi, kita akan segera dikepung lagi, dan akan ada hantu roh yang semakin kuat. Tentu saja, hal yang paling mengkhawatirkan adalah kedatangan Raja Roh yang sebenarnya dari Istana Surgawi. Jika hal itu terjadi, kita tidak memiliki kesempatan sama sekali. Ayo kita pergi, jangan ragu, teriak Lebai. Xiaoyan juga mengangguk berat. Tingkatkan pertahanan Bahtera Tabur ke kondisi terkuat. Setiap orang harus melindungi Bahtera Tabur bersama-sama. Selama kita berhasil melewati lubang cacing, kita dapat melarikan diri dari bahaya untuk sementara, kata Xiaoyan. Dalam pertempuran berdarah tadi, Xiaoyan juga membunuh hampir 1000 orang.
Goyan tidak menganggur selama periode waktu ini. Dia benar-benar mengumpulkan ribuan cincin. Beberapa di antaranya langsung dihancurkan. Namun, bisa mengumpulkan ribuan cincin ini benar-benar mengejutkan Xiaoyan. Pada saat ini, setelah jeda sebentar, Bahtera Tabut maju dengan kecepatan penuh, berubah menjadi asap biru dan tenggelam ke dalam lubang cacing yang bengkok. Adegan ini membuat banyak hantu roh tidak tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini. Memasuki lubang cacing bengkok semacam ini dengan gegabah hampir sama saja dengan kematian, karena pasti ada badai kehampaan di dalamnya dan kekuatannya sangat menakutkan. Mengapa kalian hanya diam saja? Kejar! Sebuah suara tegas bergema. Melihat Bahtera Surgawi masuk ke dalam lubang cacing yang bengkok, Fang Zhou juga mengikuti dari dekat tanpa rasa takut, dan mereka tidak berani mengabaikannya, karena begitu mereka mengabaikannya dan Raja Roh mengetahuinya, maka mereka akan tetap mati. Lebih baik bertarung sampai mati, dan mungkin masih bisa mendapatkan hadiah dari Istana Surgawi pada saat itu. Tetapi beberapa dari mereka tidak masuk dengan gegabah. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa memasuki lubang cacing bengkok semacam ini, semakin banyak bahtera yang masuk, itu akan menjadi semakin berbahaya. Begitu lubang cacing runtuh, peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Lagi pula, di antara mereka masih banyak yang takut mati. Alasan mengapa pengepungan dan penindasan semacam ini terhadap semua orang tampaknya gila adalah karena keunggulan mutlak dalam jumlah. Selain itu, kehidupan para pengikut ini ada di tangan hantu roh, jadi mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Bahkan jika akan mati, mereka harus maju terus. Pada saat ini, Bahtera Tabut yang berada dalam lubang cacing bengkok mengalami guncangan yang kuat dan tidak stabil. Untungnya, Ding Yue secara bertahap menguasai beberapa esensi keterampilan mengemudi. Belum lagi, Ding Yue terus-menerus meningkatkan pertahanan Bahtera Tabut Ferolus. Semuanya, beristirahatlah untuk saat ini. Aku khawatir pengejaran ini tidak akan mudah diakhiri, kata Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan menatap Gaoyan dan mengulurkan tangannya di depan Gaoyan. Beri aku cincin yang kamu kumpulkan, kata Xiaoyan. Meskipun sebagian besar barang mungkin tidak berguna, tetapi dia masih bisa mengumpulkan banyak Fil Sen Yuan Qi. Cincin apa? Aku tidak tahu. Gaoyan penuh keraguan. Xiaoyan menatap tajam ke arah Gaoyan. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak punya kebiasaan memungut sampah. Aku tidak... Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia bertempur, Xiaoyan masih bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Gaoyan saat itu. Mengumpulkan cincin di mana-mana. Kecepatannya sangat cepat. Tidak ada yang bisa menyerangnya. Aku hanya ingin Pil Sen Yuan Qi dan bahan-bahannya, dan aku tidak tertarik dengan yang lainnya, kata Xiaoyan. Aku juga butuh Pil Sen Yuan Qi, dan aku tidak punya bahan apapun, gumam Gaoyan dengan sedih. Apa yang ingin kamu lakukan dengan Pil Sen Yuan Qi? Apakah menghancurkan formasi perlu menghabiskan sumber Qi? Xiaoyan bertanya. Gaoyan bingung menjawabnya. Itu tidak benar. Itu hanya hobi kecilku saja. Berikan padaku, kata Xiaoyan. Tidak. Kamu yakin tidak mau memberikannya? Lanjut Xiaoyan. Aku tidak yakin, tapi aku tidak ingin memberikannya kepadamu. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan apa yang kamu inginkan. Tidak hanya memeras tenagaku, tetapi juga memeras kerja keras orang lain.
Apakah kamu ingin memesan? Goyan memeluk ribuan cincin. Tampak seperti orang kikir yang menganggap kematian sebagai miliknya. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiaoyan tahu bahwa Goyan pasti tidak akan memuntahkan Shen Yuanqi, dan jadi dia tidak terus memaksanya. Baiklah kalau begitu. Yuan Shan, Xiaoyan berkata dan menatap Goyan dengan ganas. Meskipun Goyan mengatakan lebih suka bersama Yuan Shan, nyatanya jauh lebih menyenangkan di luar daripada dikurung di tempat yang gelap bersama Yuan Shan. Ini semua cincin yang kudapatkan. Sangat tidak tahu malu. Aku ingin menyimpan semuanya. Di bawah tatapan Xiaoyan, Goyan hanya bisa mengutuk dan memuntahkan semua cincin penyimpanan yang dia dapatkan. Xiaoyan tidak memperdulikannya dan menyerahkan semuanya kepada Ding Yue. Meskipun kekuatan Ding Yue sedikit lebih lemah, tetapi dalam beberapa bidang, Ding Yue adalah anggota yang sangat diperlukan dari seluruh tim Fearless. Tidak hanya mempertahankan di tim Fearless, setidaknya Xiaoyan tidak perlu khawatir tentang masalah apapun dengan Bahtera Tabut Fearless. Selain itu, Ding Yue juga mampu membuat duplikat banyak senjata dan pelindung dari teknologi stik kuno. Bahkan cangkang Li Ming Xuanwu yang rusak diperbaiki oleh Ding Yue, dan itu lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Xiaoyan melemparkan semua cincin penyimpanan itu kepada Ding Yue. Aku akan memberi Anda tugas nanti. Jika Anda memiliki cincin, serahkan padaku. Aku tidak ingin pil Shen Yuanqi Anda. Xiaoyan memandang Goyan dan berkata dengan dingin. Goyan sangat marah ketika mendengar itu. Tidak mungkin. Ini hanyalah sebuah perjanjian yang tidak setara. Tahanan roh itu penuh dengan keengganan. Jika kamu tidak mau, aku akan menguncimu lagi. Lagi pula, kamu tidak berguna, kata Xiaoyan segera. Ketika Goyan mendengarnya, dia menggertakkan gigi dan memarahi Xiaoyan berkali-kali di dalam hatinya. Baiklah, tapi kamu bilang aku tidak terlalu berguna. Aku tidak suka mendengar kalimat ini. Jika kamu tidak mendengarkan, kamu harus segera menyelesaikan permainannya. Goyan mengedipkan matanya dengan sedih. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.